Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan Umar dan beberapa poin yang berhubungan dengan beliau sebelum membahas masalah meninggal dan mati syahidnya radhiyallahu anhu. Beliau juga punya kisah berhubungan dengan masalah mendidik diri beliau dan juga pemimpin-pemimpin yang biasa beliau atau yang sudah beliau tunjuk. Satu waktu pernah Umar bin Khattab memiliki anak yang bajunya sobek kemudian ditambal. Pada saat ditambal baju tersebut, keesokan harinya robek lagi, ditambal lagi yang kedua kalinya sampai terdiri baju tersebut dari beberapa kali tambalan. Teman-teman anak Umar ini mengolok-olok anak Umar. Anak Amir Mukminin bajunya sobek, anak Amir Mukminin bajunya ditambal. Sampai anak Umar bin Khattab ini menangis pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, masih anak-anak, masih kecil. Teman-temanku mengolok-olok aku karena bajuku ditambal. Bisa gak ayah belikan aku baju?" Kata ayahnya, "Kalau sekarang," kata Umar radhiyallahu anhu, "kalau sekarang saya nggak punya uang ya anakku untuk beli baju. Bayangkan untuk beli baju berapa dirham aja nggak pegang uang pada saat itu." Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga Baitul Mal." Itu adalah surat oleh Umar bin Khattab kepada penjaga Baitul Mal waktu itu, dan dikatakan, "Saya meminta secara pribadi, bukan kebutuhan negara, agar Anda meminjamkan saya uang untuk membelikan baju buat anak saya yang akan saya bayar bulan depan di gaji nanti. Ada gajinya Umar Khattab, saya akan ambil gaji, di gaji saya dipotong." Lalu waktu sampai surat tersebut di tangan penjaga Baitul Mal, kita perhatikan di sini bagaimana penjaga Baitul Mal juga ini orang yang beriman. Dia membalas surat Umar bin Khattab dan mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, kalau saya pinjamkan kepada Anda uang ini, apakah Anda punya jaminan masih bisa hidup sampai bulan depan sehingga Anda bisa membayarnya?" Perhatikan ini dialog antara atau surat antara seorang pemimpin yang menunjuk pegawainya, dan pegawai menulis seperti itu. Waktu tiba surat penjaga Baitul Mal kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun menangis sambil berkata kepada, atau dalam kalimatnya yang masyhur, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini." Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bersabarlah. Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan dan menerima gaji, maka pasti saya akan memberikan kamu baju." Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar radhiyallahu anhu, dan kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan, hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran demi pelajaran. Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa, yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran. Dan beliau sudah mendahului kita semua dengan kemuliaannya. 1400 tahun lebih sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal, kita masih bisa terkesan, kita masih bisa terkesimak, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau. Bahkan menjadi hukum-hukum fikih yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin, bagaimana Umar bin Khattab menjadikan atau dijadikan keputusannya sebagai hukum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam agama Allah ini. Tidak main-main kalau memang hal itu perlu ketegasan. Dalam sebuah kisah pernah ada seorang Yahudi dengan munafik. Yang munafik ini hutang dari orang Yahudi. Kemudian tiba masa si Yahudi menagih dari munafik bilang, "Gak ada uang kamu sama saya." Cekcoklah dua orang ini, lalu diambil kesimpulan kita berhukum aja. Waktu itu Nabi SAW masih hidup. Maka datanglah keduanya ke Nabi SAW. Nabi SAW melihat sesuai dengan data-data yang ada, Yahudi punya hak. Kata Nabi SAW, "Berikanlah haknya si Yahudi ini, karena memang kamu berutang sama dia, ada buktinya jelas." Ternyata keluar munafik ini tetap bilang, "Saya nggak mau bayar." Belum puas cari orang lain, dicarilah Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar. Siapa setelah Nabi SAW? Abu Bakar, orang yang dianggap dimuliakan, datang ke sana. Memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar, dipaparkan. Abu Bakar berhukum seperti hukum Nabi SAW, bahwasanya haknya Yahudi. Ternyata pulang, keluar dari rumah Abu Bakar, si munafik belum puas juga. "Saya belum mau bayar."
Baik, Yahudi bilang kalau begitu kita cari orang lain. Kamu mau? Iya. Siapa? Umar bin Khattab. Datang kepada Umar radhiyallahu anhu di rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Umar bin Khattab mengatakan, siapa kalian? Satu mengatakan mengaku Muslim tapi dia orang munafik. Di sini di riwayat tidak disebutkan namanya. Kemudian yang satu juga Yahudi. Lalu Umar bertanya, ada apa dengan kalian? Dia bilang, ini Yahudi bilang ini si Fulan utang dengan saya tapi nggak mau bayar dan tidak mau akui. Lalu Umar pintar, Umar bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian sudah pernah bertanya tentang masalah hukum ini sebelum datang ke sini? Kata mereka berdua, sudah. Kata Umar, kepada siapa? Mereka bilang, kami telah datang kepada Muhammad. Kata Umar, apa hukumnya? Kata Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi ini, kata si munafik. Karena alasan-alasan yang sudah dipaparkan. Lalu kalian kemana lagi? Mereka berkata, kami sudah ke Abu Bakar. Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad SAW. Lalu Umar berkata, untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan, kami ingin berhukum. Umar bilang, baiklah, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang. Kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu? Datang ke Abu Bakar lalu masih ragu, lalu datang kepada saya minta hukum, ini hukum saya. Pedang ini, gitu kan. Jadi beliau radhiyallahu tidak main-main dengan hukum, gitu kan. Kalau memang sudah saatnya, ya saatnya, gitu kan. Seperti itu gambarannya. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan, dipaparkan di buku ini, belum semua kisah Umar ternukilkan. Jadi bukan mustahil ikhwah-ikhwah sekalian, kalau anda pernah mendapatkan kisah lain tentang Umar asal riwayatnya sahih, itu tidak ada masalah. Karena cukup banyak riwayat yang dinukil yang memang belum dinukil di sini. Di antaranya ada kisah Umar bin Khattab dengan rahib, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi SAW. Dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW. Ringkas ceritanya adalah ada seorang Yahudi yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sak kurma. Satu sak kurma 2,5 kilo. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata belum tiba waktunya, orang Yahudi ini sudah datang, pendeta Yahudi sudah datang dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW, mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya, alaihissalatu wassalam. Lalu orang-orang waktu itu lagi hadir di masjid dan semuanya pada melihat kejadian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan saf mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar. Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik menanyakan kepada Yahudi, ada apa hai Yahudi? Kata Yahudi ini, bayar hutangmu hai Muhammad. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saat waktunya. Dia bilang, tetap saya mau dibayar sekarang. Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercekik dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, berkata kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal dan ambillah 20 sak kurma, bayarkan utang saya dan tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Umar, kata Nabi SAW, itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya. Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat, kalau saya masih ada jangan ambil keputusan, gitu kan? Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, meninggalkan Yahudi ini. Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini. Tiba di Baitul Mal, Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma, diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua, Yahudi ini bilang, enggak usah hai Umar. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya enggak mau tahu siapa kamu. Dalam kondisi marah gitu kan. Langsung dia sebutkan namanya, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia? Dia bilang, iya. Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata dia, ya saya tahu. Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah? Kata si Yahudi, hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian di hadapan kalian. Saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian, Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan. Fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya, tinggal ada satu belum. Ghalaba hilmuhu ghadabuh. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi itu saya sengaja nagih sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya. Tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan sekarang saya mengucapkan Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya. Ada juga kisah yang lain, kisah tentang masuk Islam, kisah tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya. Beliau sempat
keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat kencangan tali untahnya, dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, wahai laki-laki, hai rajul, bahasa Arabnya, ya rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya orang musafir dari Badui padang pasir, lagi lewat malam, kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau nginap di sini. Kata Umar, suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, ya, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup, dan juga ya, pada saat itu tengah malam, di awal malam, dan itu sekitar jam 12 malam gitu kan. Jam 11, jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan? Dia bilang mau. Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan ya, penasehat-penasehatnya, atau mungkin dokter, tabib, ya kalau kita zaman dulu dikatakan ya dengan istilah tabib, ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalsum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan, perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, dua orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang Badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Gak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan, karena ada eksposnya.